Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan rezekinya diperlancar. Amin. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas ya tentang cara mendongkrak penjualan dengan fitur chat. Untuk video saya yang kemarin-kemarin saya bahas ya tentang gimana caranya mendongkrak penjualan dengan membuat diskon promo atau diskon produk atau harga coret teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan membahas ya gimana sih caranya Mas mendongkrak penjualan dengan fitur chat. Jadi teman-teman, dengan adanya fitur chat di Shopee itu teman-teman bisa apa ya? Bisa menarik minat pembeli sehingga pembeli tersebut bisa langsung order di toko kita teman-teman. Oke, langsung saja ya ke materinya. Oke, di sini teman-teman. Saya bagikan ya tips balas chat di Shopee. Ini berlaku juga di marketplace lain teman-teman, misalnya di Bukalapak, di Tokopedia, di Lazada, dan lain-lain teman-teman. Untuk kasus ini saya cuma contohkan di Shopee ya. Kenapa sih fitur chat atau chat di sini sangat penting teman-teman? Jadi ya, kalau teman-teman merasa chatnya itu belum maksimal, maka dengan adanya video ini teman-teman bisa tahu apa sih keunggulan atau kelebihan dari fitur chat di sini. Oke, yang pertama teman-teman harus fast respon ya. Ketika ada pembeli bertanya teman-teman itu harus fast respon, harus cepat balasnya. Misalkan ya, misalkan di sini ada toko ya, misalkan di Shopee ada toko A, toko B, dan toko C. Misalkan teman-teman bayangkan mau beli suatu produk, terus teman-teman bisa chat ke sini. Misalkan di toko A di sini responnya itu cepat, tekan cepat. Sedangkan di B sedang. Cepat di sini misalnya apa ya? Misalkan teman-teman chat ke toko A, maka selang beberapa menit langsung dibalas sama si toko A. Sedangkan di toko B itu sedang, misalkan selang 1 jam atau 30 menit itu baru respon teman-teman. Di toko B ini sedang. Sedangkan di toko C ini lambat. Lambat di sini yaitu sekitar 2 jam atau 4 jam, 5 jam teman-teman. Jadi bayangkan ya, ketika teman-teman mau beli produk, teman-teman pastinya pilih atau gak cuma chat di satu toko ya. Biasanya teman-teman chat di beberapa toko, mana yang respon yang paling cepat, biasanya teman-teman akan order di situ. Biasanya ya, kalau saya pribadi ya, saya biasanya cari yang toko menjual itu, toko supplier yang menjual itu responnya cepat teman-teman. Jadi kemungkinan besar yang akan terjadinya di closing teman-teman biasanya di toko A. Karena apa? Karena dia cepat. Misalkan produk ini ready mas, si toko A langsung jawab ready. Terus kelebihannya apa? Kita langsung jawab. Jadi fast respon itu sangat penting akan terjadinya closing di toko kita teman-teman. Jadi teman-teman ketika nanti punya toko di Shopee atau di marketplace lain, teman-teman wajib fast respon. Jangan sampai kalah sama toko-toko lain teman-teman. Jadi misalkan teman-teman harganya sudah lebih dari toko sebelah dan respon teman-teman ini lambat, maka kemungkinan besar akan minim orderan teman-teman. Jadi poin yang pertama di sini yaitu harus fast respon. Responnya harus cepat ya teman-teman. Terus yang kedua yaitu layani dengan perasaan teman-teman. Jadi meskipun kita itu tidak bertatap muka ya sama si customer atau calon pembeli, maka kita harus layani dengan perasaan kita teman-teman. Misalkan ya, ada orang yang tanya, Mas ini ready gak? Ya, teman-teman bisa iya. Mas ini pengirimannya jam berapa ya? Maksimal jam 4 itu jutek teman-teman. Jadi layani dengan perasaan, Mas ini produknya ready,
untuk saat ini ready mas, masnya butuh berapa unit biar kami cekkan. Tuh teman-teman, dikasih emoticon biar lebih apa ya, menyentuh hati customer teman-teman. Jadi nanti teman-teman meskipun ada yang tanya, teman-teman harus layani dengan perasaan meskipun kita tidak bertatap muka. Ini sangat penting juga teman-teman. Yang ketiga yaitu kasih pertanyaan yang jawabannya iya. Jadi teman-teman nanti ketika ada pembeli yang nanya, pastikan teman-teman balik tanya lagi. Yang kemungkinan dia jawab iya. Contohnya gimana mas? Misalkan ya, apakah produk ini ready mas? Kakak, kita akan jawab ya. Kita sebagai toko yang menjual, masih ready kakak. Sekarang stoknya masih banyak. Terus kita langsung tanya lagi teman-teman, apakah kakak mau? Apakah kakak butuh 1 atau 2 ya? Nah, dikasih iya di belakangnya. Maka kemungkinan otak kita itu, otak manusia akan merespon iya teman-teman. Soalnya dia apa ya? Pertanyaannya itu cuma iya di belakang. Bayangkan kalau diubah, apakah kakak butuh 1? Apakah kakak butuh 1? Maka dia akan jawab tidak. Kalau misalkan apakah kakak butuh 1 atau 2 ya? Nah, biasanya apa ya? Jawabannya itu iya, saya butuh 2 ya. Saya butuh 1 kak. Itu teman-teman. Jadi teman-teman kasih pertanyaan yang sekiranya customer itu jawabannya iya. Apakah misalkan kita respon lagi, apakah mau diproseskan hari ini ya kak? Itu teman-teman. Atau gini lagi, apakah mau dikirim siang ini ya kak? Itu ya teman-teman. Itu contoh kecilnya saja teman-teman. Teman-teman bisa cari atau kembangkan lagi. Terus yang keempat, chat terakhir harus dari kita. Jadi teman-teman misalkan ada pembeli yang masuk ke toko kita dan dia ngechat, maka kita harus wajib paling akhir. Jadi misalkan customer itu bilang cuma mau diproseskan hari ini kakak, pembeli bilang iya kakak, maka kita harus balas lagi teman-teman. Misalkan baik kakak, terima kasih, atau apalah. Intinya terakhir chat itu harus di toko kita teman-teman, biar performa chat kita ini apa ya, maksimal teman-teman. Itu ya. Terus yang kelima, buat template balasan. Jadi di Shopee di sini teman-teman, nanti saya bahas ya di akhir. Ada fitur buat template balasan. Jadi teman-teman nanti ketika ada customer tanya, nanti teman-teman bisa kumpulin dulu semuanya, nanti dibuatkan template biar teman-teman gak ngetik ulang. Misalkan pertanyaannya sama sampai apa ya, hari ke hari itu pertanyaannya sama, sedangkan jawabannya juga sama, maka nanti teman-teman bisa buat template balasan di fitur chat Shopee teman-teman. Nanti saya bahas ya. Terus yang keenam itu, yang terakhir, maksimal batas respon 2 jam, 12 jam. Jadi teman-teman, ketika si sistem Shopee ini lebih dari 12 jam, maka dia tidak dihitung teman-teman. Tidak dihitung ya. Jadi misalkan teman-teman ada chat misalkan di jam 6 pagi, terus teman-teman balas di jam 7 malam, jam 8 malam, lebih dari 12 jam, maka itu apa ya, chat dari si Shopee-nya itu gak dihitung. Jadi teman-teman itu apa ya, lambat, istilahnya lambat, responnya lambat. Jadi maksimalkan teman-teman kurang dari 12 jam. Kalau bisa tiap berapa menit harus dijawab teman-teman. Biar apa? Biar pelanggan itu tidak kabur ke toko sebelah teman-teman. Itu ya. Terus keuntungan balas chat. Oke, di sini ya keuntungannya. Apa sih keuntungan balas chat? Yang pertama, ini dari Shopee-nya ya teman-teman, meningkatkan penjualan. Kayak di ini toko tadi, ketika respon kita cepat, balasan kita cepat, pembeli nanya ready kita jawab iya, pembeli nanya
detail produk kita jawab dengan bagus, benar, maka akan meningkatkan penjualan teman-teman. Bayangkan ya, misalkan contoh aja, teman-teman mau beli suatu produk dan toko yang teman-teman itu ditanyai itu responnya cepat, kemungkinan besar akan terjadinya closing atau transaksi di sana teman-teman. Jadi dengan adanya chat yang respon cepat di sini, toko teman-teman akan penjualannya meningkat. Ini ya, respon chat pembeli dengan cepat dan baik, mendorong pembeli dalam mengambil keputusan. Sehingga dengan toko ini berarti bagus, toko ini recommended gitu ya. Jadi dia akan order di sana teman-teman. Terus yang kedua, mengurangi pengembalian barang dan dana. Misalkan pembeli itu tanya tentang info dari produknya. Teman-teman kan harus tahu ya, knowledge dari produknya. Jadi teman-teman nanti ketika ditanya, Mas fungsinya ini apa, cara pakainya gimana, teman-teman harus jawab dengan detail, dengan cepat juga. Jadi kemungkinan besar akan terjadinya pengembalian itu semakin kecil teman-teman. Bayangkan kalau teman-teman ada pembeli yang nanya, fungsinya ini gimana Mas, teman-teman nggak respon atau jawabannya gak sesuai dengan pertanyaan, maka kemungkinan besar toko teman-teman nanti ada produk yang dikembalikan. Jadi teman-teman nanti chatnya itu harus baik dan benar, memberikan informasi produk secara rinci atau detail ya. Oke, terus yang terakhir, membangun kepercayaan pembeli. Seperti yang awal tadi teman-teman, ketika respon kita cepat, ada pertanyaan masuk, kita langsung jawab cepat, sampai pembeli itu yakin kalau toko kita itu benar-benar bagus atau recommended, maka ketika itu timbul rasa trust di hati customer atau pembeli kita, timbul rasa percaya, toko ini bagus lah, saya mau beli di sana saja. Jadi itu ya teman-teman, keuntungan balas chat di situ. Teman-teman harus optimalkan di sini. Ini masih gratis ya teman-teman, ini masih belum masuk ke iklan. Teman-teman bisa coba yang promo-promo di Shopee, yang disediakan Shopee itu dicoba semua biar ada closing teman-teman. Jadi dengan adanya ini, kemungkinan besar toko teman-teman nanti bisa lebih laris lagi. Masa iya Mas, cuma balas chat itu bisa menimbulkan closing? Kalau nggak percaya di sini teman. Oke, di sini. Ini ya, data tiap bulan, teman-teman. Di sini total pengunjung. Oke. Total pengunjung ini 30 terakhir ya. Pengunjungnya sangat banyak, teman-teman. 32.000. Ini terjadinya terjadi penurunan 2%, teman-teman. Jumlah chat yang masuk ini 772. Terus yang bertanya 537, teman-teman. Chat yang dibalas di sini, teman-teman. Chat yang dibalas cuma 678. Ini terjadinya penurunan 14% ya. Ini gak bagus ya, teman-teman. Jadi teman-teman, ketika jumlah chat di sini masuk 772, maka kita harus wajib balas sesuai dengan chat dari si customer. Ini chat gak dibalas 94, teman-teman. Terus di sini terbilang lambat ya. Kecepatan balas chat ini 1 jam. Jadi nanti teman-teman di tokonya itu harus dilihat kecepatan balasnya itu berapa sih. Kalau bisa tiap beberapa menit langsung terbalas, teman-teman. Jadi teman-teman nanti harus diaktifkan ya, misalkan di HP atau di laptopnya notifikasinya itu. Nah, dengan adanya chat dibalas di sini 678, teman-teman, dengan memaksimalkan fitur chat di sini, ini ada total pembeli berapa? 40. Ini masih turun ya, teman-teman. Bayangkan kalau kita maksimalkan lagi fitur chatnya ini, kemungkinan besar akan lebih dari total pembeli 40 ya, dengan pesanan 46.
Biasanya satu pembeli biasanya beli ada yang dua, teman-teman. Jadi misalkan di sini ditingkatkan, teman-teman, maka fitur chat yang dibalas di sini ditingkatkan, maka akan menimbulkan pesanan yang semakin banyak, teman-teman. Bayangkan ya, ini cuma dengan fitur chat aja kita dapat orderan 46 pesanan dengan penjualan 20 juta, teman-teman. Bayangkan teman-teman di sini, kalau masih gak menghiraukan chat atau chatnya gak dibalas dengan baik, maka kemungkinan closing semakin kecil, teman-teman. Jadi teman-teman nanti ketika sudah upload produk, terus teman-teman maksimalkan lagi di fitur chatnya, jangan sembarangan, harus pas respon, terus kasih pertanyaan yang kemungkinan yang memungkinkan pembeli itu bilang iya atau mau transaksi hari ini, gitu ya, teman-teman. Oke. Oke, di sini teman-teman saya tadi tulis ya yang nomor 5 di sini. Oke, buat template balasan. Apa sih Mas fungsinya template balasan di sini tersebut? Template balasan di sini teman-teman akan membantu teman-teman dalam misalkan ya pembeli itu bertanya A, terus jawabannya ini B. Setiap hari ditanya, maka nanti kita apa ya harus membuat template biar kita gak ngetik lagi, gak capek lagi, teman-teman. Jadi semakin mudah ya. Yang pertama yaitu nanti teman-teman semua pertanyaan itu dicatat. Semua pertanyaan yang berkaitan dengan produk teman-teman itu dicatat, teman-teman. Biar apa? Nanti teman-teman biar apa ya? Biar tahu hasilnya nanti jawabannya yang mau dimasukkan ke template balasan di sini. Terus dua, cari pertanyaan yang sering ditanyakan pembeli. Jadi misalkan fungsi produk ini apa Mas? Warnanya apa Mas? Masih ready atau tidak Mas? Cari pertanyaan yang sama persis setiap hari ditanyakan terus, teman-teman. Tapi jawabannya sama. Maka nanti teman-teman kumpulin ya. Kumpulin pertanyaan yang sering ditanyakan pembeli dan teman-teman dijawab. Pertanyaan apa yang ditanyakan pembeli, terus nanti dijawab, teman-teman. Dijawab sendiri ya. Nanti jawabannya itu masukkan ke template balasan. Ketika pembeli bertanya A, maka teman-teman sudah ada jawabannya. Tinggal klik aja langsung kirim ke si customernya. Terus yang ketiga, buat template pesanan di Shopee. Oh, di sini buat template pesan ya, teman-teman. Template chat, bukan pesanan, salah ini. Terus yang terakhir, pakai template tadi ketika ada pesanan masuk. Ya itu tadi ya, teman-teman. Ketika ada pesanan masuk, pesan ya, bukan pesanan. Ketika ada pesan masuk, maka nanti teman-teman tinggal cek di templatenya, tinggal diklik langsung kirim. Jadi teman-teman menghemat waktu juga, terus menghemat apa ya, tenaga juga, teman-teman. Oke, kita praktek ya cara membuat template balasan. Kita masuk ke Shopee dulu, masuk ke Seller Center. Oke, di sini teman-teman di scroll ya, paling kiri sini. Ini asisten chat. Teman-teman bisa klik asisten chat. Nah, di sini ya. Ini bisa diaktifkan, teman-teman. Auto replay. Jadi misalkan biasanya ya pembeli itu bertanya produk ini ready, apakah ready? Teman-teman nanti bisa ubah aja di sini. Bebas ya. Misalkan barang ready Kak, tapi stok terbatas ya. Terima kasih. Nah, di sini kurang bagus ya kalau menurut saya. Barang ready Kakak. Nah, kita coba apa sekalian mau proses hari ini Kakak. Stok terbatas nih. Kasih emot ikon, teman-teman. Oke. Apakah produk ini ready, Mas?
barang ready ya kakak, apa sekalian mau proseskan hari ini kakak, stok terbatas nih, maka otomatis nanti pembeli tersebut akan menjawab lagi teman-teman. Oke ya, setelah ini auto replay teman-teman. Jadi nanti ketika ada pembeli ngechat, maka di sini langsung balasannya seperti ini. Kalau untuk template balasan, template pesan, di sini ya, diklik template pesan. Oke, diklik di sini template. Nah, di sini misalkan kita namai grupnya tanya ya. Nah, di sini misalkan ada pembeli yang apa ya, yang bertanya apakah produk ini ready, yang tadi kan sudah ya, apakah hari hari ini ada pengiriman kakak, misalkan pertanyaannya seperti itu contohnya ya, misalkan hari ini ada pengiriman kakak maksimal jam 4 sore pak sekalian Oke, di sini kita bisa tambah lagi teman-teman. Misalkan pertanyaan yang sering ditanyakan itu apakah hari ini ada pengiriman kakak, maka kita tinggal kirim ini teman-teman. Hari ini ada pengiriman kakak maksimal jam 4 sore, apa gak sekalian mau kirim hari ini. Nah, intinya kita bertanya lagi teman-teman, maka si customer tadi akan menjawab, oh iya boleh kakak, gitu ya. Atau apakah misalkan kita jualan fashion ya, baju misalkan, apakah ukuran SL di sini ready kakak, kita jawab di sini ya, stok terbatas. Oke, contohnya cuma dua ini ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa kembangkan lagi atau jawabannya itu terserah ya. Ini cuma contoh saja. Misalkan pembelinya itu bertanya ukuran SL ready gak kakak? Kita kan jawabannya kan pasti sama ya. Misalkan ready ya. Maka kita tinggal klik template pesanan ini teman-teman. Ukurannya ready semua kakak. Stok terbatas nih kak. Apa gak sekalian mau proses hari ini? Oke, maka nanti dia si customer akan ngecek lagi teman-teman. Kalau misalkan ini sudah, klik simpan teman-teman. Oke, suatu simpan ya. Kita coba di sini. Nah, di sini ya coba misalkan minta warna biru, masih ada gak? Ini kan ada pembeli ya, ini pembeli lama. Kak, saya mau beli baju, masih ada gak? Nah, di sini ya, template pesanan di sini teman-teman. Semua template yang kita buat akan masuk di sini. Kita klik aja. Ukuran ready semua kakak, stok terbatas nih. Apa gak sekalian proses hari ini? Kita tinggal klik enter teman-teman. Jadi dengan adanya template di sini, kita akan menghemat waktu juga tenaga teman-teman. Jadi nanti teman-teman kembali yang awal ya. Semua pertanyaan itu dicatat, terus cari pertanyaan yang sering ditanyakan pembeli. Nanti kita buat jawabannya dan masukkan di template tadi, teman-teman. Oke ya. Saat ini paham ya, teman-teman? Jadi nanti teman-teman tinggal kembangkan saja dan usahakan. Yang pertama sini ya, teman-teman, harus fast respon. Terus kasih pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan pembeli itu bilang iya. Itu bisa dikembangkan lagi ya teman-teman. Oke, mungkin ini ya untuk video kali ini tentang fitur chat di Shopee. Kalau teman-teman masih kemarin belum nonton tentang caranya membuat promo toko, harga coret atau diskon, teman-teman bisa tonton di atas ini ya. Oke, mungkin itu saja ya video kali ini teman-teman.
Kalau berasa bermanfaat, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Semoga teman-teman orderannya semakin laris, dan salam 1000 orderan teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.